Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa lagi dengan saya Yohanes dalam program Figur. Apa kabar saudara pada saat ini? Kiranya saudara senantiasa dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, program Figur ini disajikan bagi kita semua dengan maksud supaya kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan yang kita sembah selama ini. Siapakah Dia yang sebenarnya? Apa yang dikatakannya? Apa yang diajarkannya? Bagaimana pelayanannya, dan jati diri yang sebenarnya. Apakah dia hanya manusia biasa saja? Apakah dia hanya seorang nabi saja? Atau bagaimana? Dan melalui program ini, saudara akan mengenal dia lebih dalam lagi. Kiranya melalui kesempatan ini, saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dari studio, saya sampaikan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan kenajisan. Ya, kenajisan. Karena tentunya kita ada di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang ada berbagai konsep tentang kenajisan. Ya. Bahwa ketika seseorang bersentuhan dengan binatang yang sudah mati atau dengan mayat dan apa saja, berarti dia najis dan tidak boleh melakukan ritual-ritual sebelum menyucikan diri. Dan dalam agama Yahudi mereka melakukan hal yang sama, bahwa mereka ketika pulang dari pasar, dari mana saja, mereka selalu melakukan ritual yang disebut dengan pencucian tangan atau pembasuhan diri. Tujuannya apa? Supaya mereka terhindar dari kecemaran atau kenajisan. Supaya mereka selalu dianggap berkenan kepada Tuhan karena hal-hal ritual yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada bagian di dalam Alkitab yang mengajarkan apa itu kenajisan yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23, mengisahkan tentang bagaimana orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang secara khusus dari Yerusalem untuk apa? Untuk menemui Yesus. Nah, rupanya mereka selama ini memperhatikan bahwa para murid itu kalau mau makan itu tidak membasuh tangan, tidak mencuci tangan. Dan ini dipertanyakan oleh orang Farisi dan orang-orang Yahudi lainnya. Karena mereka seharusnya mengadakan ritual pembasuhan tangan. Ini bukan ritual seperti yang kita lakukan saat ini, cuci tangan supaya bersih, supaya tidak ada kuman. Bukan, memang mereka melakukan ritual ini sebagai bagian dari adat istiadat nenek moyang mereka. Bahwa mereka tidak akan makan sebelum mengadakan ritual pencucian tangan. Itu ritual. Ada upacara pencucian tangan. Karena ketika mereka kemana-mana menyentuh sesuatu itu dianggap itu menajiskan diri mereka. Membuat mereka tidak suci lagi. Membuat mereka tidak berkenan kepada Tuhan karena hal-hal yang bersentuhan dengan tubuh mereka. Karena itu mereka mengadakan ritual sebelum mereka makan. Sehingga apa yang dimakan itu juga suci, kudus, dan sebagainya. Ini menjadi pemahaman mereka. Sehingga mereka menganggap bahwa para murid ini telah melanggar apa yang menjadi ajaran dari adat istiadat mereka. Bahkan di dalam kitab Talmud mereka, itu mereka menyatakan bahwa orang yang makan tanpa mencuci tangan, artinya mengadakan ritual pencucian tangan, itu sama dengan orang yang melakukan hubungan dengan pelacur. Dan dalam kitab Talmud juga dikatakan bahwa orang yang memandang sepele pencucian tangan akan dicabut dari dunia ini. Jadi bagi mereka ini ini hal-hal yang sangat serius.
hal-hal yang harus diperhatikan dengan baik karena bisa melanggar kekudusan, melanggar kesucian. Dan bagi mereka, hal-hal lahiriah ini menjadi sangat penting untuk berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Markus pasal 7, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus menanggapi apa yang dipertanyakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Ketika mereka melihat bahwa para murid tidak melakukan ritual pencucian tangan ketika mereka mau makan. Karena dikatakan di pasal 7 ayat yang kelima, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis?" Jadi tangan yang belum dicuci, ini bukan cuci tangan seperti pakai sabun, itu bukan. Dia punya ritual yang dibasuh dengan air, kemudian sebagainya, itu ada upacaranya. Itu dianggap najis kalau dia pergi kemana-mana sentuh macam-macam, itu menjadi najis. Sehingga dari sini sebenarnya Yesus ingin meluruskan konsep kenajisan itu apa. Di ayat yang ke-9 dari pasal 7 ini, Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Saudara, Yesus ingin menegur mereka bahwa mereka ini ternyata lebih fokus kepada melakukan adat istiadat. Yang sebenarnya kaitannya dasarnya itu tidak jelas, ya. Karena kekudusan dan sebagainya itu mereka kaitkan dengan hal-hal yang lahiriah. Kalau mereka tidak mencuci tangan, dengan artinya ritual itu mereka tidak boleh makan. Atau pulang dikatakan pulang dari pasar dan sebagainya, mereka juga harus membersihkan diri. Karena dikatakan sebagai warisan adat istiadat mereka. Saudara, Yesus meluruskan pemahaman mereka apa itu maksudnya kenajisan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Saudara, apa yang masuk itu nggak bisa menajiskan. Dalam pengertian menajiskan ini artinya tidak membuat orang itu tidak kudus, membuat orang itu cemar. Tidak. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang keluar? Nah, sekarang kan ada yang berpikir yang keluar itu apa? Misalnya orang berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Nah, ini kita perhatikan lagi apa yang dijelaskan oleh Yesus di dalam ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban." Nah, ini artinya apa? Ini kan mereka membicarakan masalah makan. Sebelum makan harus cuci tangan dalam pengertian mengadakan ritual. Ini bukan masalah najis dan tidak najis. Ini kan masalah kalau cuci tangan itu supaya kita kuman-kuman tidak ada, supaya bersih begitu, supaya sehat. Tetapi orang Yahudi mengkaitkannya dengan kekudusan hidup. Nah, ini yang mau diluruskan oleh Yesus. Karena bukan apa yang masuk gitu yang membuat orang itu najis. Bukan apa yang kita makan itu yang membuat kita najis. Tetapi apa yang kita keluarkan dari dalam hati kita. Karena itu dikatakan di sini,
Ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Ini kan bicara masalah apa yang kita makan atau minum. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal bisa dimakan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dikatakan dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, berzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, Yesus ingin meluruskan. Jadi kalau orang makan sesuatu itu bukan membuat orang itu tidak suci, bukan. Tetapi apa yang keluar dari dalam hatinya itu bisa ada pemikiran-pemikiran yang jahat, iri hati, dengki dan sebagainya. Itulah yang menajiskan kehidupan seseorang. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah konsep kenajisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan apa yang masuk ke dalam diri kita itu yang membuat hidup kita nggak suci. Tetapi apa yang kita keluarkan, itulah yang membuat kita menjadi cemar. Perkataan yang jahat, pikiran yang jahat, tindakan-tindakan yang menipu dan sebagainya, itu yang mencemarkan kehidupan kita. Nah, kalau orang makan, setelah makan dia menyombongkan diri, ya itu menjadi cemar. Kemudian dia minum minuman, mabuk-mabukan, menghancurkan orang lain, dia menjadi cemar karena perbuatannya. Tetapi apa yang masuk ke dalam diri orang itu, Yesus katakan, makan, apa yang dimakan, itu tidak membuat dia najis. Karena dalam orang Yahudi, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena apa? Menajiskan dirinya. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang lain, yang lebih esensial lagi, yang lebih mendasar lagi. Bahwa apa yang keluar dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari tindakan kita, itulah yang menajiskan kehidupan kita. Ya, inilah pengajaran Yesus yang perlu kita terima, yang perlu kita resapi, camkan, supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam pengajaran yang benar akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdaus-Mu di keabadian-Mu. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruangan dengar Anda dan sampai jumpa dalam program berikutnya. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.